Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Kita boleh terus menikmati Tuhan dalam hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami beraktivitas sepanjang hari. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan yang kau beri bagi kami. Untuk kami dapat memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di sepanjang hari-hari kami. Bapak, terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu di sepanjang hari-hari ini. Sungguh hadirat-Mu yang membuat hati kami tenang, membuat hati kami teguh menghadapi hari-hari kami. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Jika kita katakan satu dengan berhadapan dengan saat dekat ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Diam dalam hatimu,
Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanku, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Tuhan, ku rasakan kekudusanmu menikmati hadiratmu Tuhan. Kekudusanmu Bapa, selalu yang kau ambil menikmati kasih anugerah. Sekali kita katakan hadiratmu, hadiratmu, ku rasakan. Amin, haleluya. Kekudusanmu Bapa, penuhiku yang kau angkat, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu.
hadiratmu, kami mau terus tinggal dalam hadiratmu, menikmati hadiratmu. Haleluya, haleluya. Menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebajikan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab indah hadirat-Mu, haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Indah hadirat-Mu, ada damai sejahtera dalam hadirat-Mu, ada ketenangan dalam hadirat-Mu, ada ketenteraman dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, ada kekuatan berlimpah dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan, selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah nama-Mu, haleluya.
Sembah, kami sembah, kami sembah. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami puji, kami sembah, kami tinggi Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang murah hati, kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu.
Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Amin. Haleluya. Diam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta. Menikmati baik-Mu Tuhan. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, yang menikmati suatu kemurahan-Mu. Akan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Haleluya. Baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, amin, amin. Daripada 1000
menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Haleluya. Menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh indah dalam hadirat-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati ketenangan dan ketentraman, mendapatkan kekuatan baru yang meneguhkan hati kami. Waktu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu, juga menikmati kuasa-Mu dan menikmati firman-Mu. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti dan kami percaya firman-Mu. Jika kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan kita boleh menikmati terus kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, bersyukur, mulai kemarin kita sudah mulai memasuki kitab Wahyu. Dan tentu ini satu kitab yang harus kita perhatikan, karena kitab Wahyu banyak berbicara tentang akhir zaman, tentang hal-hal terjadi di mana kita hidup hari-hari ini, walaupun tentu sebagian besar dalam bentuk penglihatan yang memang bisa saja multitafsir, tapi tentu bagaimana yang sering saya katakan, ya kita mau belajar firman itu secara spesifikasi itu untuk kita pribadi, bukan hanya menafsirkan secara teologis, tetapi secara pribadi tentu Tuhan akan berbicara kepada kita untuk hal-hal yang praktis yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita baca dulu di dalam ayatnya yang ketiga, pertemuan yang kemarin, di situ dikatakan seperti ini dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, memasuki kitab Wahyu, maka ada hal yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa bagi orang yang mau membaca, terus mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, serta menuruti apa yang tertulis di dalamnya, maka firman Tuhan dalam kitab Wahyu katakan, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Nah, saya percaya setiap kita juga mau menjadi orang yang berbahagia, karena berbicara tentang kata berbahagia, kata beruntung, kata berhasil, itu adalah kata-kata yang semua orang ingin mengalami. Kalau kita melihat dan mengingat kembali Mazmur 1 ayat 1-3, di situ juga katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan sebagai bentuk dari orang yang suka Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, terus dia melakukan firman Tuhan,
Tentu hidupnya tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh, hidupnya tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, hidupnya tidak lagi menuruti nasihat-nasihat orang fasik, tapi mengikuti nasihat firman Tuhan, sehingga dia digambarkan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buahnya, yang tidak terpengaruh dengan panas terik, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, atau dengan kata lain, seperti yang berulang-ulang saya katakan, mari menjadikan 4M itu sebagai gaya hidup kita, yaitu menerima firman Tuhan setiap hari menjadi sebuah kesukaan bagi kita, terus merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya sebagai gaya hidup, serta membagikannya bagi orang lain. Nah, apalagi secara khusus berbicara tentang nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu ini. Karena tentu ada banyak peringatan-peringatan yang harus kita perhatikan supaya kita tidak tersesat. Nah, seperti kalau kita pergi ke satu tempat dan kita belum pernah melalui jalan-jalan tersebut, maka kita harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan tersebut supaya kita tidak tersesat. Kalau map itu petunjuk arah, kalau rambu-rambu itu petunjuk keadaan di sekitar. Nah, begitulah firman Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita mencapai pada tujuan akhir kita, maka sepanjang hari-hari hidup kita, maka kita harus melihat, memperhatikan, dan mentaati setiap firman Tuhan. Jika sekali lagi kitab Wahyu katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi nasihat pertama adalah mari terus hidup praktek 4M. Baca firman, renungkan firman, melakukan firman, dan bagikan firman. Nah, kita hari ini masuk di dalam ayatnya yang ke-9. Kalau kemarin di ayat yang ke-8 diakhiri dengan pernyataan firman Tuhan, yaitu aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, yang maha kuasa. Ini Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Tuhan, adalah Allah yang kekal, yang ada dari sejak semulanya. Jadi ini adalah pernyataan Yesus kepada Yohanes waktu dia diasingkan di Pulau Patmos. Ini murid Yesus yang satu-satunya meninggal di dalam keadaan yang memang tua. Berbeda dengan murid-murid yang lain yang rata-rata mati syahid dengan berbagai macam cara. Ayat 9 saya akan bacakan mulai renungan hari ini. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, hal yang pertama yang Yohanes katakan, aku Yohanes adalah saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Nah, di dalam hidup ini, sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Kita ini harus hidup dan tinggal di dalam yang namanya komunitas yang benar. Makanya kalau berbicara tentang fungsi gereja, sebenarnya kan ada 3, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Nah, koinonia itu bicara tentang persekutuan. Nah, tentu persekutuan seperti gereja mula-mula, nah itulah yang harusnya dibangun oleh gereja akhir zaman. Tidak salah dengan yang namanya mega church, tidak salah dengan gereja yang besar jumlah jemaatnya,
Tapi mari kita hidup di dalam komunitas-komunitas sel, kelompok-kelompok kecil, orang-orang percaya, yang akan menjadi teman sekutu, yang menjadi saudara dan teman sekutu dalam apa? Dalam kesusahan. Dan kalau kita datang di sebuah ibadah raya yang besar, ya kita nggak akan tahu kesusahan sebelah kita nggak tahu kesusahan depan dan kanan kita. Semua hanya berfokus kepada satu titik, yaitu panggung, mimbar, kepada WL, kepada pengkhotbah, setelah itu pulang dan bubar, seperti itu. Walaupun sekali lagi nggak salah, karena itu hanya sebatas pertemuan ibadah raya. Tapi maksud saya adalah jangan jadi orang Kristen yang hanya di level pertemuan ibadah raya. Yang penting hari Minggu aku datang kok, ibadah kok, nyanyi muji Tuhan kok, terus apa, dengerin khotbah, udah selesai. Nggak seperti itu. Tapi saya mendorong setiap kita punya yang namanya saudara dan teman sekutu. Kenapa? Karena dalam hidup ini terkadang ada yang namanya kesusahan. Ya kita bersyukur kita punya Tuhan yang tentu memberikan kekuatan kepada kita, seperti Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, dalam segala perkara dapat aku tangguh di dalam Dia, Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, secara pribadi Paulus juga menanggung dan bisa. Tapi kita lihat di sepanjang perjalanan Paulus, dia nggak pernah jalan sendirian. Dia selalu punya saudara dan teman sekutu yang selalu menyertai dia. Karena saya percaya ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan, itu bisa melalui orang-orang dekat di sekeliling kita, orang-orang yang menjadi saudara bagi kita, orang-orang yang menjadi teman sekutu bagi kita. Jangan merasa, enggak lah, nanti aibku terbongkar, nanti kesusahanku diketahui semua orang. Ya makanya dari sisi yang lain, kalau kita menjadi teman, saudara, teman sekutu bagi orang yang sedang kesusahan, ya kita jangan ember.com Bapak Ibu. Kita menjadi tempat di mana orang merasa aman untuk mencurahkan kesusahannya, dan mereka mendapatkan solusi dan jawaban melalui hidup kita. Terus yang kedua, bukan saja hanya dalam kesusahan tentunya, aduh capek banget kalau hidup dalam komunitas hanya ngurusin kesusahan orang. Enggak seperti itu juga maksudnya. Di situ katakan juga dalam kerajaan. Kita harus punya saudara dan teman sekutu di dalam kerajaan. Untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang nilai-nilai kerajaan firman Tuhan yang harus kita praktekkan dari hari ke hari dalam hidup kita. Dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Nah, nunggu kalau sendirian itu memang suntuk Bapak Ibu. Tapi coba kalau nunggunya rame-rame, ada teman-teman yang saling menguatkan, ketika yang satu sudah mulai bete, udah mulai boring, udah mulai bosen, tapi yang satu mulai ingatkan, tenang, sabar, sebentar lagi, aman lah itu, tenang, duduklah sini dulu, aman. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang bisa mencapai garis akhir. Jadi, kebenaran yang kedua dari kitab Wahyu yang kita dapat pagi hari ini adalah hidup jangan sendirian, Bapak Ibu. Milikilah saudara dan teman sekutu. Nah, di Pelita Community ada yang namanya komunitas sel. Nah, jadikan itu sebagai wadah di mana kita punya saudara, kita punya teman sekutu. Semalam sampai harus 12:30 kami nungguin, saya sambil tidur, istri saya tidak tidur, tungguin berita. Dan ada satu teman, saudara, biasa rumah tangga, ada sedikit cekcok, kemudian main kabur, harus dibujuk-bujuk. Nah, tungguin, pulang ya, pokoknya pulang ya, janji ya pulang ya. Sampai kamu pulang, kami nggak bisa tidur nyenyak nih. Harus pulang ya. Nah, kadang susah kalau ada punya saudara kan bisa ingetin, saling kuatkan, seperti itu. Nah, jadi hal yang kedua, selain yang pertama tadi, kalau mau berbahagia itu 4M,
Nah, yang kedua, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, hiduplah di dalam komunitas sel. Tentu menjadi saudara di keluarga, teman sekutu. Komunitas sel bukan hanya sebatas seremonial, agenda gereja, seminggu sekali ketemu 2 jam, hahaha, makan, minum, terus bubar. Nggak seperti itu. Tapi benar-benar menjadi saudara, menjadi satu keluarga. Itu yang berkali-kali saya tekankan kalau saya ada di dalam komsel. Ingat kita ini keluarga ya, harus saling menerima satu dengan yang lain, belajar terbuka satu dengan yang lain, saling menopang, saling menolong. Jadi komsel bukan hanya sebatas seremonial, agenda gereja, tapi benar-benar sebuah gaya hidup bagi kita. 1-2 jam tiap minggu ketemu itu ya untuk sebagai tempat pertanggungjawaban, tapi hari-hari dilepas dari 2 jam kita ketemu, ya mari saling membangun, mulai mungkin hanya bisa by phone satu dengan yang lain, atau 2-3 orang selain dalam kelompok besar tadi bisa ketemu, saling menguatkan, ketika ada masalah bisa curhat, cerita, saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Nah itu gaya hidup yang harus kita bangun. Nah bayangin Bapak Ibu Yohanes di Pulau Patmos sendirian, tapi kenapa dia bisa tetap kuat dan bertahan sampai akhir? Karena dia tahu, satu tentu karena dia percaya ada Tuhan yang beserta dia, tapi dia merasa ada teman sekutu. Makanya dia tulis surat. Dengan menulis surat, dia merasa dia ada sahabat, ada teman sekutu. Makanya Wahyu ini ditulis kepada mereka. Nah, ayat berikutnya katakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Wah, banyak komunitas selnya si Yohanes ini, yaitu jemaat-jemaat yang dulu tentu dia kunjungi satu persatu, dia tinggal bersama mereka, menikmati persekutuan yang indah. Nah, jadi sekalipun dia sedang terasing di Pulau Patmos, dia masih mempunyai ikatan batin. Nah, Yesus memberikan perintah untuk dia menulis semua apa yang dia lihat dan dikirimkan kepada mereka. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, tentu ini adalah gambaran penglihatan yang Yohanes lihat tentang pribadi Yesus dalam segala kemuliaannya. Tentu kalau kita baca sepintas sulit sekali untuk memahami apa yang kira-kira bisa dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos tentang pribadi Yesus dalam kemuliaan. Mungkin seorang pelukis handal yang harus baca satu persatu secara detail ayat ini baru lukiskan. Mungkin kalau sudah dalam bentuk gambar visual kita bisa dengan mudah melihat. Tapi ini menggambarkan bagaimana mulianya Yesus Tuhan kita yang 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia sebagai manusia dalam rupa seorang hamba.
terus dia mati di kayu salib yang digambarkan di Yesaya 53 yang rupanya aduh sangat-sangat buruk, nggak masuk hitungan manusia. Tapi kemudian hari yang ketiga dia bangkit dalam kemuliaan, dalam kemenangan, dan dia naik ke surga. Nah, pribadi inilah yang Yohanes lihat di Pulau Patmos dalam segala kemuliaan. Yang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi pesannya adalah, mari tetap setia, karena di balik semua hal yang mungkin kita alami di dalam dunia ini, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan waktunya sudah dekat. Walaupun waktunya sudah dekat, mungkin Bapak Ibu yang sudah 40-50 tahun jadi orang Kristen, 50 tahun yang lalu juga ngomongnya sudah dekat, Pak. Ya, nggak apa-apa. Semakin hari pasti udah semakin dekat. Ada satu ayat, nanti mungkin Bapak Ibu pernah baca, dan nanti bisa cari. Satu hari lagi kita hidup, itu berarti satu hari lebih dekat lagi dari kedatangan Yesus dalam segala kemuliaan. Jadi, sekali lagi, apapun yang sedang kau alami hari ini, tetap miliki gaya hidup 4M. Terus yang kedua, miliki gaya hidup dalam komunitas sel. Karena itu akan membuat kita terus taat, setia, bertahan sampai akhir. Dan kita masuk dalam kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang mendapatkan sesuatu yang mau dibagikan kepada setiap kita dari ayat-ayat ini. Silakan Bapak Ibu. Ibu Ros termenung apa? Ada perenungan yang didapat? Oh, Bu Miranti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, puji Tuhan. Suara saya terdengar sana? Oke, terdengar. Oke. Jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Dikatakan bahwa Yohanes adalah murid yang paling dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, Yohaneslah yang menggambarkan visualisasi Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau murid yang lain mungkin pada waktu itu adalah menggambarkan fisik Tuhan Yesus ketika masih di bumi. Ya. Nah, kita ini sekarang juga hidup dalam tubuh, ya, mempunyai jiwa dan roh. Kalau kita sudah meninggalkan bumi ini, kita nanti akan hidup dalam roh. Maaf. Jadi kita hidup dalam roh, ya. Nah, bagaimana memandang Yesus pada saat itu kalau kita hidup dalam roh? Rasul Yohanes menggambarkan bahwa wajahnya itu sangat berkilauan gitu, seperti matahari, ya. Maka kita memang harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita mendengar firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang dikasihi, kita merasakan dan Tuhan menghargai kita gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita juga bisa melihat wajah Tuhan. Tidak setiap orang mempunyai kesempatan seperti Bapak Yohanes ini, ya. Tapi dari beberapa pengalaman saya dan cerita orang melihat orang mati, ya, rohnya meninggalkan tubuhnya, itu ada beberapa orang yang percaya Yesus itu meninggal itu mau meninggal itu dia memuji Tuhan, dengan semangat dan sukacita, ya. Bahkan
ada seorang ibu menyaksikan ini orang tua angkatnya itu meninggal karena memang orang sepuh ya, dia menyanyi dalam bahasa Belanda gitu ya. Dengan fasihnya memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Terus selang berapa lama kemudian dia tersenyum, kemudian dia bernafas. Nah, itulah nafas terakhirnya. Begitu Bapak Ibu, ada yang menceritakan ya dan memvideokan ayahnya meninggal. Itu berkomunikasi dalam doa dengan Tuhan. Nah, pada saat akhir dari dia setelah berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan itu dia mengulurkan tangannya. Nah, kemudian dia menghembuskan nafasnya terakhir. Jadi penampakan Tuhan Yesus dalam roh setelah Tuhan Yesus naik ke surga yang digambarkan oleh Yohanes ini mungkin boleh ya kita catat dalam hati kita, ya, dalam pikiran kita. Begitulah kalau kita nanti bertemu Tuhan pada saatnya, gitu. Karena masing-masing orang ya nggak tahu kapan saatnya kita menghadap Tuhan. Tapi Bapak Ibu, gini, saya ini latar belakangnya Muslim ya dulu nggak mengenal Tuhan dan kakek-kakek saya dulu, moyang saya itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, ya. Nah, ada orang yang bercerita. Nah, ini waktu kami pelayanan juga di Bandung waktu itu, Bapak itu didatangi neneknya, kakeknya, moyangnya ya ketua-ketua adatnya gitu. Nah, saya bilang, enggak, kalau kita nanti meninggalkan dunia ini kita hanya dijemput oleh Tuhan Yesus, kata saya begitu. Nah, itu kira-kira itulah yang saya dapat saat ini. Jadi kalau kita nanti pada saatnya kita dipanggil Tuhan itu yang menjemput Tuhan Yesus. Bukan nenek kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal. Gitu Bapak Pak Heri. Jadi gambar Yohanes ini kita catat. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Ferianti. Ibu Ros, ada yang mau tambahkan tadi? Oh, kalau aku ya, aku termenung tuh karena memang kita pasti mendekati kematian, Pak. Kalau bukan karena bertemu Tuhan, ya kematian yang menjemput, gitu loh. Terus yang aku dapat ini apa tentang Yohanes luar biasa ya. Kenapa Tuhan Yesus tuh dikatakan Tuhan Yesus tuh begitu mengasihi murid yang satu ini. Kenapa? Kalau kita lihat dia tidak seperti Petrus yang berapi-api tapi cepat lempem gitu. Dia mengatakan aku akan setia sampai mati mengiringi Yesus, tapi dia menyangkal Yesus. Sedangkan Yohanes dia begitu seperti tipe orang yang pelan-pelan tapi pasti dia tetap setia mendampingi Yesus. Sampai waktu disalib kita juga ada pernah membaca bahwa Yesus mengatakan kepada Maria bahwa inilah ibumu. Berarti kan dia tetap setia di sana. Di tempat waktu Yesus di tempat Imam Kayafas juga dia juga ada di sana. Dia tidak seperti Petrus ya. Jadi karakter Yohanes tuh maksudku dia luar biasa setia. Itu yang perlu kita pelajari. Tidak takut, tetap setia sampai akhir. Nah, itu yang aku dapat, Pak Amsia. Oke, terima kasih. Ya, itu perbedaan karakter saja soal Yohanes dan Petrus. Itu kalau Petrus itu mungkin orang dominan, kalau
Yohanes ini orang stabil, yang tenang, kalem. Tapi endingnya Petrus juga akhirnya bertobat, karena memang orang dominan kan kadang kayak gitu, meledak-ledak, sudah nabrak tembok, baru oh iya salah. Gak apa-apa, yang penting ujungnya sama-sama bertobat. Seperti itu. Jadi intinya adalah hati kita yang harus terus melekat kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Nah, karakter ya bukan berarti terus kita mau menjarakan diri pada karakter aku memang seperti ini. Enggak, ada hal-hal yang harus kita rubah. Semakin hari seperti karakter Kristus. Terlepas Petrus, dia meledak-ledak, akhirnya Yesus, tapi ingat ya tadi, Yesus mengasihi semua murid-murid. Yohanes itu aja yang merasa dia menamakan dirinya. Dia menyamarkan nama dia di Injil Yohanes yang ditulis. Murid yang dikasihi. Karena dia nggak mau menonjolkan nama dia. Aku Yohanes bukan, tapi dia menyamarkan dengan bahasa murid yang dikasihi. Tapi saya percaya Yesus mengasihi semua murid-muridnya. Amin. Terus yang meledak-meledak pun, ya Yesus kasihi, Yesus datang, tepuk-tepuk, diajak ngobrol. Nah, itu juga pembelajaran tersendiri bagi kita punya karakter seperti Kristus. Ada orang yang meledak-ledak dengan kita, ya Bu Dorcas ya, tepuk-tepuk, terima sampai dia berubah. Kalau nggak sampai berubah, sampai mati diterima, diproses. Nah, jadi minggu ini ketemu, nggak apa-apa, minggu depan dia janji ketemu, ya siap, minggu depan kita ketemu. Seperti itulah, ngadepin manusia, seperti Yesus. Oke, Bapak Ibu, waktu juga, maaf kalau Senin. Oh, Ibu Dorcas mau tambahkan sesuatu, silakan. Jadi saya dengan beberapa hal kejadian kayak gitu. Terus pagi ini menunjukkan tentang persekutuan itu ada dalam sama-sama itu dalam kesusahan. Itu juga di dalam ketekunan. Berarti kita adalah kumpulan orang-orang yang memang punya kesepakatan hati yang mau susah. Susah kita dalam belajar ikut Tuhan. Jadi saya berpikir juga kalau ketika ada orang-orang yang di dalamnya untuk tujuan kesenangan atau egois, saya pikir saya tidak rasa salah ketika kita tinggalkan orang itu. Gak perlu aku harus rasa salah lagi. Tetapi memang di kemarin yang waktu belajar ayat 1, kita membenci dosanya, tapi tetap mengasihi dia. Tetap mengasihi dia, mendoakan dia. Tapi tidak perlu memikirkan untuk memang harus menarik dia dengan keras untuk dia balik ke kita. Jadi waktu aku juga belajar ini, aku berdoa. Aku mengerti jadi kesusahan yang dibungong waktu ketika aku menghadapi masalah yang sama. Saya berhenti untuk memaksakan mereka dengan cara pikir mereka sendiri yang berkeliaran di mana-mana. Manusia tetap punya terbatas. Tapi memang kumpulan kita di dalam persekutuan kita adalah orang-orang yang memang mau sama-sama mengalami, mau bertekun menantikan Tuhan, kayak gitu loh. Jadi saya menghadapi hari-hari saya seperti itu juga. Jadi saya harus melepaskan dengan perasaan hati yang kenapa harus seperti itu. Jadi supaya saya tidak terbebankan, tetap di dalam fokus yang sama. Dan hari ini apalagi saya mencatat dengan detail apa yang di dalam Wahyu tentang Yesus yang mulia. Yesus yang mulia itu begitu aku tulis itu biar aku melekat di dalam pikiran saya. Saya tulis secara detail gambaran Yesus yang indah banget. Sehingga saya bisa jauh lebih menghormati Yesus yang mulia itu secara physically gitu loh. Begitu indahnya Tuhan, sehingga aku jauh lebih melihat keindahan Tuhan. Yang seharusnya semua kita ikut Tuhan itu, harusnya kita punya sikap yang menghormati Tuhan kita, kayak gitu. Saya mengharapkan juga saya sendiri pribadi, keluarga saya, anak-anak saya, jemaat-jemaat itu punya hati yang melihat Tuhan dengan begitu hormat. Ya, tapi memang kita menghadapi hari-hari juga pikiran dan hati yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke ya, makasih Bu Dorcas. Ya, makanya setiap kita pasti akan next level dulu. Mungkin sempat terpikir, wah teman-teman bungo gimana sih nggak nganuin kawan. Tapi begitu ngadepin, kita bisa belajar, oh iya memang ternyata seperti itu terkadang ya. Yang penting balik-balik kan ke respon kita. Ketika ada orang yang tadinya ada di kelompok kita, tapi kemudian dia melakukan satu hal, dia kecewa, dia marah. Yang penting balik-balik respon kita.
Ya, bisa nasihati. Kalau dia nggak mau tetap pada keputusan, ya hidup adalah pilihan, hidup adalah keputusan dia. Nah, tentu seperti Bu Dorcas katakan, ya kita nggak perlu tertuduh, wah harus berusaha, dia harus balik lagi. Ya, itu kan keputusan dia mau balik atau enggak. Bahkan kalau bicara soal dosa, kan kita udah pernah belajar, tegur 4 mata, panggil 2-3 orang saksi, tegur di depan. Kalau enggak, ya sudah, anggap saja dia pemungut cukai. Nah, bagaimana sudut pandang Yesus terhadap pemungut cukai? Yesus tetap mengasihi sang pemungut cukai, walaupun Yesus benci dosanya. Nah, seperti itu sih. Memang hidup di dalam bersama itu nggak gampang, makanya Bapak Ibu mungkin ingat khotbah saya tentang Filipi 2 ayat 5, itu benar-benar harus dipraktekin. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Masalahnya ada orang yang mau hidup dalam komunitas, tapi nggak menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya. Nah, terkadang kalau kita nggak juga naruh pikiran dan perasaan Kristus, kita bisa sebel dengan orang-orang seperti itu. Tapi waktu kita sebel dengan orang-orang seperti itu, berarti kita juga nggak naruh pikiran dan perasaan Kristus dong. Jadi nasihatnya, yuk gambaran kemuliaan Tuhan Yesus, itu yang kita tulis seperti Bu Dorcas tadi katakan, terus Ibu Miriam tadi katakan, taruh dalam hati dan pikiran. Itulah tujuan fokus hidup kita. Oke, itu saja pagi hari ini, dan saya percaya sepanjang hari ini Bapak Ibu akan merenungkan banyak dari ayat firman Tuhan ini, dan Tuhan pasti akan ngomong sesuatu dalam hidup kita. Setia Maranatha. Oke, Hengki, silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa hadir, setiap kami bisa terus datang kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang terus mengajar kami, menuntun kami, dan membukakan dan menyingkapkan dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat wahyu yang telah Engkau berikan kepada Yohanes, yang dicatatkan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami lebih memahami Engkau, supaya kami lebih mengenal Engkau Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri, buat Ibu Mirianti, Dorcas, dan juga Ibu Ros yang telah berbagi buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Terima kasih juga buat keluarga Pak Heri, Tuhan juga terus berkati, dan juga Tuhan terus melindungi dan memberikan kesehatan kekuatan yang terbaik. Bahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan juga terus memberkati setiap keluarga kami, dari istri, suami, dan juga anak-anak kami semua ya Bapa, bahkan juga cucu kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami juga penuh damai sejahtera-Mu, penuh sukacita-Mu yang melimpah-limpah. Kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami senantiasa. Tuhan memberkati lumbung-lumbung kami ya Tuhan. Terima kasih, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berhasil. Dan kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami, terus Tuhan membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik. Tuhan membawa perekonomian bangsa kami juga lebih baik, dan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati pemerintahan kami, taruh roh takut akan Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini mulai berjalan dengan baik ya Tuhan. Untuk membawa bangsa ini lebih baik ya Tuhan. Untuk pembangunan negeri ini lebih maju ya Bapa. Sampai dari kota sampai ke desa ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Indonesia dan juga pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, yang mempunyai kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, dan mengingatkan kami untuk terus hidup dengan gaya hidup 4M,
dan juga terus hidup di dalam komunitas sel, supaya kami boleh setia sampai akhir, tidak goyah apalagi jatuh, tapi kami boleh sampai kepada kemuliaan kekal yang Kau sediakan bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Kami tinggal di dalam komunitas yang benar, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Di dalam seluruh aktivitas pekerjaan kami, Tuhan sertai dan Tuhan berhasil. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.